مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم. Penyelamatan juga bisa menjadi modal penghancuran. Penyelamatan dan penghancur seperti orang munafik itu, coba itu udah biasa seperti itu. Karena apa? Penyakitnya terus tambah. Seperti apa penyakitnya tambah? Ya setiap hari terus begitu. Allah gak suka. Apa yang dia lakukan pasti malapetaka. Apa yang mereka katakan pasti berdampak kepada kesengsaraan orang lain. Apa yang dia putuskan, pasti keputusan itu membuat orang lain tersiksa. Dan dia di mana saja itu pasti begitu. Nanti kalau di satu tempat dia sudah tidak lagi mendapat ruang, dia pindah ke tempat lain. Di sana pasti dia meninggalkan bekas orang lain menjadi tersiksa. Pindah lagi, begitu terus sampai mati. Itu namanya orang-orang yang merusak. Kalau ditanya, kamu merusak apa? Ya, merusak. Ala innahum humul walakin apa? Mereka menjawab apa? Innama nahnu lalu innama nahnu mereka menjawab, udah aku baik-baik saja. Aku ngajak baik. Kalau dinasihati, oh lebih pintar dari dia. Dia lebih nasihati. Kalau dikasih tahu, oh dia lebih tahu dari kita. Karena orang-orang yang seperti ini punya kekuatan besar, baik kekuatan bahasa, kekuatan berbicara, kekuatan pengalaman, kekuatan pengetahuan, dia lebih hebat. Sebab kalau orang mukul dengan kasar, itu preman bodoh. Tapi kalau orang bisa mukul tanpa ada jejak pukulan tapi sudah jatuh, itu baru preman apa maksudnya? Ya politik. Lewat fitnah. Lewat apa? Hancurkan dulu nama orangnya pun bingung, gitu. Nih dari mana dia cari sumbernya? Tidak tahu. Tiba-tiba orang menghina-hina kita. Tiba-tiba sudah terpublikasi seluruh orang ini menghina kita, membaca nama kita dengan bacaan yang buruk, memanggil nama kita dengan panggilan yang buruk, gara-gara satu fitnah. Dia tertawa. Mereka menganggap bahwa fitnah misinya itu berhasil. Tapi satu ketika orang seperti itu akan Allah tunjukkan penyakitnya kepada masyarakat. Pasti. Maka Allah berfirman, idza ja'al ifku, ketika telah datang kabar berita bohong, la takhshabuhu, janganlah kamu menyangka, syarrun menjatuhkan, lakum bagi kamu sekalian. Jangan kamu menyangka bahwa berita buruk yang datang selama kamu tidak berbuat itu akan menjatuhkan orang. Tidak. Bal khairun lakum, bahkan akan mengangkat derajat. Itulah. Maka kalau difitnah orang udah diem aja. Kalau kamu layani, kalau diklarifikasi ya klarifikasi tapi sehat.
Tidak dengan cara arogansi. Maksudnya apa? Kata-kata yang bersifat debatable tetapi tidak ada ujung pangkal. Maka harus cerdas. Kalau tidak perlu dilayani, jangan dilayani. Orang bodoh dilayani malah ngomongnya kamu yang lukai. Kalau melayani itu orang yang bicara punya konsep dan dasar. Orang bodoh dilayani. Biarkan saja. Itu nak. Apalagi zaman digital seperti itu. Fitnah itu lari lebih cepat. Ya kan? Zaman visual seperti ini, semua telanjang lewat dunia digital. Maka kita tidak cukup pakai syariat. Syariat itu maknanya logika dan angka. Tapi kita juga harus pakai spiritual. Apa? Menjalankan perintah Allah dengan spiritual itu zikir, istighosah, mujahadah, sholat sing temen. Ya, manusia biasa banyak dosa, tetapi kalau dosa Allah buka kita tidak ada harganya. Kalau Allah buka kejelekan kita, keburukan kita tidak ada nilai sama sekali. Bener gak? Allah sayang. Maka dia katakan kepada mereka, sebaiknya kamu berimanlah sebagaimana sahabat beriman, sebagaimana orang-orang yang pergi ke masjid dengan membawa iman, sebagaimana orang yang sholat 5 waktu dengan benar-benar dia beriman. Kama amanan nas, maksudnya pada umumnya manusia. Tidak seperti itu. Apa seperti itu? Dia mengatakan beriman hanya untuk melabui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghancurkan saja. Padahal mereka itu bodoh. Bodoh dalam arti hakikat, bukan bodoh dalam arti logika dan angka. Hakikat itu realitanya bodoh. Dan logika dan angka pinter. Logika dia cerdas, buktinya kalau bantah-bantahan dia pinter, bahasanya pinter, menguasai dari segala bahasa. Kalau angka pinter, seorang bisnismen, dengan bisnisnya dia berhasil, kaya, membangun rumah, beli tanah. Coba. Nah, kalau bodoh secara hakikat, maksudnya hidup itu ada Tuhan, kenapa tidak percaya tuh? Lalu siapa yang menghidupkan kamu? Itu kan sederhana. Kenapa kalau benar terus kamu kemudian berusaha menjatuhkan kebenaran itu, tidak mendukung? Karena dia itu pengabdi ego. Apa? Pelayan egonya dilayani. Nah, Muhammad itu kemarin, saya kan pamannya, saya udah tua, saya sudah banyak makan garam. Paling Muhammad kalau habis 1 kintal garam aku udah 1 ton. Kok suruh ngikut Muhammad kemarin? Ini namanya apa? Orang ego itu meskipun bener tidak mau terima. Jangan jadi orang ego, payah. Meskipun pinter di masyarakat, pasti orang itu merasa kepanasan. Orang itu rendah hati. Kalau rendah hati pasti auranya menarik. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sikapkan itu menarik. Kalau auranya menarik, rezekinya banyak. Orang itu banyak suka, di mana kamu tidak terlantar. Ya, terus berjuang memperbaiki diri, terus berjuang memperbaiki sesuai Al-Quran ini, bahwa jangan sampai kamu kategori di antara 1, sampai kamu tidak merasakan bahwa perbuatanmu merusak, tapi kamu merasa membangun. Berarti apa? Tidak menyadar. Ya biasa saja, kama amanan nas, sebagaimana orang lain itu beriman. Jangan sampai kamu dipandang orang yang sebenarnya orang itu bodoh. Nah, contohnya, orang pandai baca kitab, orang pandai baca Quran, sak tafsiri, kitab fikih, sak usul fikih, hadis, sak mustolah hadis, pinter.
Fikih itu mulai kitab Mabadik sampai Takrib, Mu'in, sampai Wahab, pinter kabeh. Tapi tidak disukai masyarakat. Apa alasannya kira-kira? Auranya tidak menarik. Jadi pinter saja tidak cukup. Kenapa tidak menarik? Dianggap tidak punya akhlak. Atau yang kedua, dia tidak bisa punya relevansi, kepantasan menyampaikan dakwah. Mungkin orang itu pinter, tapi tidak ada yang suka. Yang seharusnya pendek dipanjangkan, coba itu. Yang seharusnya panjang pendekkan. Karena terlalu pinter akhirnya milih yang panjang, padahal masyarakat sukanya pendek. Akhirnya tidak jangan jadi mudah, kalian jangan begitu. Sederhanalah meskipun tidak terlalu banyak kita tahu, tetapi apa yang kita tahu kita lakukan. Yang disebut tahu itu bukan hanya tahu membaca, bukan hanya paham dari bacaan, bukan hanya mengamalkan dari bacaan, tapi mengerti. Orang yang cerdas itu mengerti dengan perasaan orang lain. Itu cerdas. Tiwas kue pinter, tapi pinter orang ngerti perasaan. Atau kita pinter, tapi kue orang ngerti perasaannya bojo. Kita kira jengkel ora bojomu. Jengkel. Dan paling enak itu dengan orang ngerti. Orang cerdas itu enak. Ngerti perasaan orang. Ini kalau wong lemes, ada duit. Ngerti deh. Delok lemes lu ngerti. Ya ana wong dase disanggul terus karo tangan. Ngerti. Dia butuh kasih cerdas. Lah saiki ya kayak wong ngerti jalan. Kalau begitu dunia ini kebanyakan wong pinter apa kebanyakan wong ngerti? Pinter. Berarti kekurangan wong pinter apa kekurangan wong ngerti? Perlu diketahui. Ya, kita tidak perlu muluk-muluk. Yang penting berusahalah, belajarlah kau dengan sabar, belajarlah kau dengan menerima keadaan, lalu kita pelajari keadaan itu untuk sebagai pengetahuan. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh. Dan tetapi mereka tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui kebodohan. Shadaqallahul adzim. Dari segala firman. Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Muhammad nabina binur hadina min Allah ya Rasulullah